Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya untuk bersama-sama kita belajar tentang ilmu-ilmu, belajar tentang agama yang kita cintai ini, agama Islam. Pada hari ini kita akan belajar tentang sifat malu. Ya, sifat malu. Oke. Kalau kita mendengar kata malu, apa yang ada di benak jenengan? Malu. Ya. Malu isin, ya. Ada wong isin, ada wong ngisin-isin ke. Nggih gitu ya. Ya, ada malu, memalukan, malu-maluin, ya itu diantara dari kata malu yang itu menjadi sifat orang, ya ada sifat orang yang malu, ya. Sekarang ini banyak kita jumpai orang yang tidak punya malu, ya tidak sekedar malu-maluin, ngisin-isini, tapi karena ini sifat, ya sifat. Ya, sifatnya memang memalukan, ya, dan memang ini sifat yang jelek, memalukan, ya. Di dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, inna mimma atrokan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya salah satu perkara yang diketahui manusia dari ajaran kenabian terdahulu adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu, ya. Jika engkau tidak punya malu, ya, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Ini kalimat
yang diketahui oleh kita sekalian, dan ini adalah ajaran dari kenabian, ya. Betapa banyak sekarang kita lihat di kanan kiri kita masing-masing, bahkan rasa malu itu sudah luntur. Tidak hanya luntur, sudah habis lunturnya sudah kebangetan, jadi hilang, ya. Hilang rasa malunya. Ya, padahal rasa malu ini penting. Ya. Malu kita ini untuk wanita ini penting sekali, rasa malu ini. Ya. Kita harus tahu bahwa hadis yang tadi kita baca ini sungguhnya adalah merupakan dalil, ya, di mana bahwa rasa malu ini bisa mencegah seseorang untuk melakukan apa yang itu bisa membahayakan agamanya, ya, atau bahkan bisa menjatuhkan kehormatan dirinya, ya. Kalau tidak punya rasa malu, apa yang terjadi ibu-ibu? Ya kan? Kita sendiri tahu kan? Maka mungkin kehormatannya akan terjatuh, ya. Bahwa rasa malu sesungguhnya itu adalah bagian daripada iman. Jadi rasa malu itu bagian dari iman. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna sab'ah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha nganit tariq wal haya'u su'batu minal iman. Iman memiliki lebih dari 70, ya, atau 60 sekian cabang. Jadi iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi dari kepada keimanan adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan kata Rasulullah, wal haya'u su'batum minal iman, dan malu adalah salah satu cabang iman. Ya. Malu itu cabang iman. Iman yang paling tertinggi apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ucapkan, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, itu iman yang tertinggi. Kita mengimani, mengilmui, ya. Kalaulah kita tahu bahwa arti daripada la ilaha illallah sungguh dalam, maka sesungguhnya kita sudah bisa memiliki rasa malu itu, ya. Karena malu yang paling utama adalah malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya tidak pakai pakaian, padahal saya sendirian di rumah, apakah boleh ya Rasulullah? Saya tidak tahu, ada orang yang tahu lihat saya tidak pakai pakaian." Maka kata Rasulullah, ya, sesungguhnya yang paling harus kamu miliki rasa malu itu adalah Allah, ya. Jadi kalau sudah mengimani, mengetahui, mengilmui kalimat la ilaha illallah itu, kita sudah tidak lagi berurusan dengan yang lain-lain. Pasti kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi iman yang paling tinggi adalah perkataan atau kalimat la ilaha illallah, ya. Kemudian kata Rasulullah,
malu adalah salah satu cabang daripada iman. Jadi ya, kalau kita tidak punya malu artinya kita tidak beriman. Oke? Jadi iman salah satu cabangnya adalah rasa malu. Rasa malu itu penting, ya. Kita harus punya rasa malu. Bahkan rasa malu ini sudah banyak dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Orang-orang Arab jahiliyah itu pemalu, ya. Lihatlah di dalam surat Al-Qasas, ya. Ketika Allah berfirman tentang Musa alaihi salam, ya, ketika Musa selesai menolong dua wanita untuk memberi minum ternak mereka. Ada satu kisah kan? Masih ingat kisah Musa yang menolong wanita, ya? Kenapa? Wanita ini antri di antara banyak para penggembala yang akan memberikan minum ternaknya. Maka wanita ini malu, ya, kalau harus susuan. Nek saniki tos pundi Bu? Jenengan pirsa ibu-ibu dok susuan kalih laki-laki biasa wae lho. Ya Allah. Ini kan tabiat wanita yang semestinya itu kan punya rasa malu, gitu kan? Ya. Nah, kemudian Musa melihat itu, kemudian Musa menolong dua wanita itu, ya. Kemudian, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 25, faja'athu ihdahuma tamsi 'ala istihya'in qalat inna abi yat'uka liyadziyaka ajra ma saqaita lana. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu, ya. Ia berkata kepada Musa, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Perhatikan bahwa, ya, apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kedua wanita itu ketika menemui Musa. Okay. Ini menjadi dalil bagi kita sekalian ibu-ibu ketika menemui laki-laki, apalagi laki-laki yang tidak dikenal, maka harus dengan rasa malu, ya, menemui laki-laki, apalagi laki-laki yang tidak dikenal. Ya, wong laki-laki yang dikenal pun harus dengan rasa malu. Nggih, tidak boleh kemudian durahane wis, ini bahayanya nyun sewu. Bahayanya kita durahane wis kenal api, kemudian ya apalagi ini berdua, harus wanita ini punya rasa malu. Ya. Karena memang ini harus menjadi tabiat wanita, punya rasa malu. Ya. Ini yang sekarang mulai ditinggalkan, nggih, sifat malu, ya, dari wanita, ya, ketika, dan itu dikatakan sejelek-jelek wanita itu ketika seorang wanita bergaul bebas dengan laki-laki, ya, ngobrol dengan laki-laki yang itu bukan mahramnya, kemudian ya, seakan-akan begitu akrab gitu loh. Ya. Jangan mengatakan ini teman saya sekolah, jangan mengatakan ini teman saya ketika kuliah dan sebagainya, tapi laki-laki dan perempuan itu harus memahami bahwa meskipun teman sekolah, meskipun waktu dulu kecil itu akrab, ada batas-batasnya, harus dijaga rasa malunya, karena rasa malu ini akan membentengi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh jadi dari rasa tidak malu itu kemudian akan muncul bibit-bibit kemaksiatan, ya. Jadi harus hati-hati tetap miliki rasa malu. Kemudian
Ya. Rasulullah SAW juga pernah berwasiat, ya. Ketika ada seorang yang minta wasiat kepada beliau, beliau mewasiatkan usika antastahyi minallahi kama tastahyi rajulan min solihi qaumik. Aku berwasiat kepadamu untuk merasa malu kepada Allah sebagaimana kamu malu terhadap seorang yang soleh dari kaummu, ya. Jadi rasa malu ini penting. Rasa malu, sifat malu itu harus dipupuk, ya. Ibu-ibu bengok-bengok. Sekarang ini banyak sekali ibu-ibu bengok. Sampai kemudian ibu-ibu joget-joget, mbak-mbak joget-joget di medsos, di media sosial itu yang bahaya kan? Tidak punya rasa malu. Padahal rasa malu itu yang menjadi benteng terakhir. Ya, kalau tidak ada rasa malu, ya Allah, komentarnya nanti netizen bagaimana kan? Tidak lagi dia peduli. Ya. Bahkan tidak hanya berlenggak-lenggok, ditampakkan auratnya, ya kan? Wong tampak aurat sendiri saja kita harus punya rasa malu pada Allah kan? Apalagi menampakkan aurat di hadapan kamera, disorot kamera, dilihat oleh banyak orang. Itu nanti dosanya tikel-tikel sampai kalau mati belum dihapus itu, ya. Ya, misalnya di TikTok apa di mana, di IG, kalau seperti itu, ya Allah, tidak punya rasa malu itu nanti dosanya dia akan dapatkan dosa jariyah meskipun dia sudah mati, ya, bahaya sekali, ya. Kata Umar radhiyallahu an, siapa yang sedikit malunya akan sedikit pula sikap waroknya, dan siapa yang sedikit waroknya maka hatinya akan mati, ya. Maka hatinya akan mati. Okay. Jadi memang harus diperbanyak rasa malu ini. Okay. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW juga menasihati saudaranya tentang rasa malu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah SAW melewati seorang Ansor yang tengah menasihati saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasulullah kemudian berkata, "Da'hu fa innal haya'a minal iman." Biarkan dia, sesungguhnya malu adalah bagian daripada iman. Ya, jadi kada orang malu, ya kamu coba seperti itu, kamu gini, ya kita kadang-kadang saya malu, orang saya sinisin, ya gitu ya. Ada orang yang sedang menasihati orang begitu, orang saya sinisin, ya. Maka kemudian Rasulullah katakan begini, biarkan dia, sesungguhnya malu itu adalah bagian daripada iman. Jadi ojo dipaksa-paksa kon ora isin, ya isin ya tetap isin kan, ya. Justru malu itu, rasa malu itu harus dipupuk, duweni rasa isin, ya. Jangan sampai kebablasan seperti sekarang ini. Wis orang duwe rasa isin, ya. Tapi yang jelas adalah malu untuk meninggalkan maksiat, malu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tetapi kalau malu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu salah, ya. Itu yang tidak boleh. Jadi dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar tidak berlaku rasa malu ini, tetap harus ditegakkan. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau berkata, salah satu akibat dari kemaksiatan adalah hilangnya rasa malu sebagai unsur utama hidupnya hati. Dia adalah pondasi tiap kebaikan, ya. Maka hilangnya rasa malu dari seorang
berarti sirnanya seluruh kebaikan. Ya, ini disebutkan dalam hadis sahih, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Ya. Maksudnya dosa-dosa akan melemahkan rasa malu seorang hamba, bahkan akan menghilangkannya secara keseluruhan. Bahkan kadang dia tidak merasakan adanya pandangan dan pengetahuan manusia ya terhadap kondisi dan keadaannya yang buruk ya. Jadi ini enggak boleh kita kemudian makso-makso, karena malu itu adalah bisa menjaga dari kemaksiatan. Jadi ketika orang memiliki rasa malu ya, maka dia akan menjadi orang yang bisa menghindari maksiat. Ya. Dia akan bermaksiat malu. Ya kan? Malu kepada siapa? Malu kepada Allah tentu. Malu kepada manusia. Ih nyong kok koyong ini, nek nyong koyong ini mengko nek kondangan wong kepriki. Itu malu. Ya. Kalau dia malu bermaksiat pada Allah, maka Allah pun malu menyiksanya nanti di hari kiamat. Ya. Kalau dia malu kepada Allah untuk bermaksiat, maka Allah juga malu untuk menyiksanya nanti di hari kiamat. Masya Allah. Allah itu punya sifat, salah satu sifat, ya. Allah adalah Napa? Ya Hayyu Ya Qayyum nih kan sok ngaten to? Al Hayyu. Ya, Allah Maha Pemalu. Ya, jadi kalau seorang dia malu untuk bermaksiat kepada Allah, maka Allah juga malu untuk menyiksanya nanti di akhirat. Tetapi jika seseorang ini ya tidak malu bermaksiat kepada Allah, maka Allah juga tidak malu untuk menimpakan siksa kepadanya. Ya. Allah itu Maha Pemalu. Sampai-sampai begini, Allah akan malu menyiksa kalau hambanya ini malu untuk bermaksiat. Tapi sebaliknya, kalau hamba tidak malu bermaksiat, Allah juga tidak malu untuk menyiksanya nanti di akhirat. Ya. Ini salah satu contoh gini, Bu. Salah satu contoh, ada orang ya, misalnya habis pergian, mungkin jenengan sering dapat cerita gitu dari teman yang habis pergian, nyong nang kono yakin, nang kono jan maer banget, ya, nang kono kuwi walah sing jenenge minuman, ya, minuman tersedia nang ndi-ndi kuwi wong padha mabuk biasa, ya, wong padha dolanan wong wedok ya biasa, ya, wis nang kono dorau klambi ya biasa, ya, dicerita-ceritake gitu, ya, bangga dengan apa yang dilakukan, ya, ini, ya. Jadi yang seperti ini, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan maksiat, ya, di mana dia juga melakukan itu, ya, ditakoni, lah dek yo minum nang kono, yo hoo, yo jajan, yo hoo ngicipi ya. Mosok konsoni hoonyong ora. Ini lihat, coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirina wa inna minal mujahirati ayya'malar rajulu bil laili amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan ngamiltul barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrawah inhu. Seluruh umatku akan dimaafkan dosa-dosanya
kecuali orang-orang yang menampakkan dosa, ya. Di antara orang-orang yang menampakkan dosa adalah seorang yang pada waktu malam berbuat dosa, lalu di waktu pagi dia menceritakan pada manusia dosa yang dia lakukan semalam. Padahal Allah telah menutupi aibnya. Ia berkata kepada orang-orang, wahai fulan, semalam aku berbuat begini dan begini. Ya, sebenarnya waktu itu, ya, sebenarnya di waktu malam Robnya telah menutupi perbuatannya itu, tapi justru pada pagi harinya dia menyingkap aibnya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah. Ya. Jadi seluruh umatku akan dimaafkan, kata Rasulullah. Seluruh umatku dosa-dosanya akan dimaafkan, kecuali, kata Rasulullah, kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya. Ya kan? Ibu-ibu, kalau kita punya dosa itu, malu enggak? Apalagi yang tadi habis bepergian, mestinya kan malu. Ning ana wong sing bangga berbuat maksiat tuh, Bu. Enten tiyang sing bangga, weleh nyong yakin. Ya, nganggo weleh nyong yakin. Ngono sing alhamdulillah. Ya. Padahal perbuatan maksiat. Coba lihat, kalau kita punya teman cerita nembe oleh togel, alhamdulillah, jan tembus patang nomor nyong wingi. Niku maksiat napa mboten sih jane? Maksiat, tapi orang bangga, ada orang yang bangga, banyak ini. Wilih yakin, alhamdulillah, nyong ora sia-sia, kayak ono kecelakaan dilalah tak delok plate, metu kuwi nembus patang nomor. Ya, bangga. Kalau keadaannya seperti ini ancamannya. Kata Rasulullah, seluruh umatku akan dimaafkan dosa-dosanya, ya, kecuali orang yang menampakkan dosa-dosanya. Lho niku dosa, kudune kan izin. Nggih mboten? Ya. Nek lari-lari niku ngoten. Yakin alhamdulillah nyong numpak mikro ora ditarik karo kena lali mbok. Atau ya nyong nang warung dilah maem lawe tak tutupi sego ora konangan. Yo nyong maem loro meng ditung siji. Ya. Ini dosa. Ya, ketika dosa dikatakan begitu, ya, dalam hadis ini orang yang menampakkan dosa adalah orang yang di waktu malam berbuat dosa, kemudian di waktu pagi itu dia ceritakan, ya, seperti tadi misalnya tembus togel, ya, bengi isuk cerita alhamdulillah. Ya. Ini menampakkan dosanya, nyong mau bengi ya, ngini dan sebagainya, menampakkan dosa. Termasuk nyong sewu ibu-ibu, ya, kalau malam hari kumpul dengan suaminya, ya, apa yang ada di ranjang itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ya, Allah sudah menutupi semuanya. Ya, dosa. Bahkan itu kan yang kita lakukan bukan perbuatan dosa, tapi yuk diceritakan ini akan menjadi seperti ini. Ya, tidak boleh. Ya. Padahal Allah sudah menutupi. Seperti tadi itu, ya, orang saya cerita kudune izin. Ini pentingnya sifat malu, makanya izin wong ini maksiat. Masalahnya banyak orang melakukan maksiat orang izin gitu loh. Ya, termasuk tadi ibu-ibu itu, ya, sing berjoget-joget, selfie nyun sewu selfie kemudian dipajang jadi status, ya, nyun sewu ibu-ibu. Kalau bilang sak ele-ele jenengan misalnya, itu jenengan sak ele-ele nang jero omah itu jenengan keluar itu jenengan di mata laki-laki yang lain itu akan menjadi sangat cantik. Ya, boleh jadi orang, ya, mengagumi jenengan di luar, meskipun mungkin nang karepe bojone dewek biasa-biasa wae siki kok. Tapi di luar jenengan menjadi orang yang cantik. Berhati-hati makanya.
Ya. Tidak boleh kemudian kita sapenae ya. Jadi dia pagi harinya berkata nyong mau bengi ngene, nyong wingi ngene, itu nanti akibatnya adalah dosa-dosanya tidak diampuni, ya. Ya, yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, tersebut di dalam surat An-Nur ayat 19. An-Nur ayat 19. Allah mengatakan innalladzina yuhibbuna antasi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nyuwun sewu ibu-ibu, sekali lagi, media sosial itu jangan ditiru juga, ya. Kalau sudah selfie-selfie, bikin video, diupload di media sosial, ini, terkena hadis ini, ya, perbuatan keji, ya. Kalau ingin tersiar, siarannya lewat medsos, ya, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di akhirat adabnya, tapi juga di dunia, ya. Masya Allah, ya. Jadi kita berkewajiban untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kita punya tugas untuk selalu mengingatkan, jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu terjadi di kalangan kita, di kalangan anak-anak perempuan kita apalagi, ya. Bukan terjadi, bukan hanya yang wanita saja, tapi juga laki-laki, ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi dikatakan, ya, kalau malu untuk bermaksiat maka Allah juga malu menyiksa. Kalau kita tidak malu bermaksiat, Allah tidak malu untuk menyiksa, ya. Allah itu Maha Pemalu. Allah Maha Pemalunya seperti apa? Allah Maha Pemalu ketika ada seorang hamba berdoa meminta kepada Allah tapi Allah tidak mengabulkannya. Itu Allah, ya. Sehingga ibu-ibu kalau kita mohon berdoa itu mohon kepada Allah sing tenanan, karena Allah punya sifat malu. Malu kalau Allah dimintai kok Allah tidak memberi. Allah itu wong jenengan kita semua ini tidak minta aja Allah memberi toh nggih. Apa jenengan setiap hari, so ada nggak yang kita setiap hari berdoa, ya Allah saya berikan oksigen? Kan tidak. Allah sudah memberi kita tiap hari, ya kan? Tiap hari Allah berikan. Allah tidak kita mintai saja, Allah memberi, apa meneh Allah dimintai. Berbeda kan Allah dengan kita. Kalau manusia dimintai, ya suwe-suwe bosen jaluk maning, tapi Allah tidak ada bosannya. Bahkan Allah tidak suka kalau orang tidak minta, ya kan? Ya. Jadi ini pentingnya rasa malu, okay? Rasulullah SAW juga seorang yang pemalu. Rasulullah SAW juga seorang yang pemalu, okay? Ini sebagaimana ucapan dari seorang sahabat, yaitu
Sa'id Al-Khudri, ya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemalu, ya. Bahkan rasa malu Rasulullah itu melebihi gadis perawan dalam kamar pingitannya, Masya Allah. Sehingga jika beliau SAW melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, maka ya kami bisa mengetahui dari raut wajah beliau. Oke. Jadi Rasulullah itu kalau ini sahabat saat ini mengatakan seperti malunya seorang gadis dalam pingitannya, ya. Nah, rasa malu ini Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Ya, Rasulullah berkata pada sahabat, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Ya ibu-ibu, kalau kita ditanya seperti itu, ibu-ibu malulah jenengan pada Allah, jangan jawab gimana? Nggih, kula izin kalih Gusti Allah. Ngaten? Gitu, seperti sahabat. Sahabat mengatakan juga pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh kami merasa malu kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Rasulullah kemudian bersabda, bukan itu maksudnya. Akan tetapi merasa malu kepada Allah adalah dengan malu yang sebenarnya. Ya, malu yang sebenarnya adalah seperti apa, ibu-ibu? Dikatakan Rasulullah, menjaga kepala dan anggota badan yang ada padanya dari perbuatan maksiat. Ini yang pertama, menjaga kepala dan anggota badan yang ada padanya dari perbuatan maksiat. Napa si isine sing teng sirah niku enten napa mawon? Ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada ini ki mbok teng jero niki ada otak untuk kita berpikir. Otak nek diberpikir untuk maksiat, kita malu pada Allah diberikan otak yang katanya itu kalau dijembreng, wah ini luar biasa. Kalau dibandingkan komputer sing paling canggih, canggih otak kita mampu menyimpan data sekian, Masya Allah. Kita beli ini memori memori sekian ratus giga gitu misalnya, ya, atau tera gitu yang lebih tinggi, ya kan? Urung apa-apa nih itu dibanding dengan kemampuan otak untuk menyimpan data. Mong ora tahu kita itu berlatih untuk menyimpan di kepala kita kan, seperti hafalan kita kan, karena apa? Tidak kita latih untuk menghafal, mengingat, sehingga ya orang melaku apalane kita sidik-sidik lali, ya kan? Gitu. Makanya yang pertama adalah kata Rasulullah, malu kepada Allah, ya, untuk kita agar menjaga kepala dan anggota badannya yang ada di kepala ini dari berbuat maksiat. Pikiran-pikiran kita harus malu kalau kita memikirkan maksiat pada Allah. Mata kita harus malu kalau kita melihat yang maksiat kepada Allah. Telinga kita harus malu kalau kita bermaksiat pada Allah, mendengarkan yang tidak perlu, ya, mendengarkan cerita-cerita ghibah. Lisan kita juga harus malu kepada Allah kalau kita gunakan tidak untuk zikir kepada Allah, tidak untuk mengucapkan yang baik, ya, adanya ghibah dan sebagainya, nyeritake uang itu, ya. Kemudian kata Rasulullah, ya, setelah kepala, ya, kemudian yang kedua, ya, menjaga perut dan anggota badan yang berhubungan dengannya dari perkara yang haram,
ya, menjaga perut dan anggota badan yang ada di perut itu, ya, perut itu ya mulai dari atas sampai bawah itu, ya. Malu kalau apa? Berkaitan dengan hal-hal yang haram, jadi malu kepada Allah itu, ya. Di sini perut apa wae? Ya ada hati, kemudian terbesit di sini hal yang haram, makanan kita, ya kan? Ini kalau yang ada yang haram, ya, harus kita hati-hati, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang ketiga, malu kepada Allah itu adalah selalu mengingat kematian dan kehancuran tubuh di dalam kubur. Mengingat kematian dan kehancuran tubuh di dalam kubur. Malu ibu-ibu, karena apa? Mbok saayu-ayune kita itu nyuwun sewu, nek didelok saka mendolo wis ra ketok kok nek ayu. Gitu, teng mriki ayu didelok saka wis ra ketok, ya kan? Artinya apa, kita tuh kecil sekali. Ya kan, kecil sekali, alah ora apa-apa nih, mau pangkat, jabatan, kedudukan, nyuwun sewu saapi-api jenengane, oh jenengane ada 4 suku kata, jenengane apik banget gini. Niku jenengan niku ajeng berakhir ketika jenengan sudah ndak bisa apa-apa, terus dipanggilnya bukan lagi niki sinten Bu Kolemi sanes, niki jenazah ajeng disolatke jam pinten. Nggih mboten. Nggih, jenenge apik banget, tapi niku akan berakhir nanti ketika sudah wassalam. Kemudian orang-orang nyebutnya sudah bukan nyebut namanya kok, ya kan, padahal mingkacek sedelok toh nggih. Nggih. Lho kan jam 1 meninggal, nggih. Jam 1:15 niku wis beda, pun mboten si fulan meninggal, sik sebut jenenge, tapi pun jenazah ajeng disebut jenazah nyuwun sewu. Nggih. Jadi ingat dengan kematian ini, makanya ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pintar, yang paling cerdas? Maka Rasulullah mengatakan, ya, bukan seperti kita, sing paling cerdas sapa, sing bijine paling apik. Mboten, Rasulullah niku mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling ingat atau selalu ingat dengan kematian dan mempersiapkan hari setelah kematiannya. Ya, tadi di kuliah subuh dikatakan kita itu tidak diciptakan untuk mati. Mati itu hanya waktu antara, karena kita itu akan hidup seterusnya nanti, ya kan? Di alam keabadian nanti. Makanya di dunia ini ibu-ibu, ya, sebagaimana Rasulullah katakan, umur umatku ini hanya 60 sampai 70 tahun. Loh, Bu Kolemi langsung tersenyum, onyong wis swidak wis pensiun. Nggih, nggih. Loh, niki dan yang lebih dari itu sedikit. Artinya apa? Ayo kita siap-siap semua, ingat mati dan mempersiapkan bekal setelah mati. Usia kita 60-70 itu, ya nek tekan suwida ini yang nom-nom ini kan, ya tekan suwida. Ya, oh Masya Allah, Bu Marwan yang sudah lebih, mudah-mudahan sehat panjang umur, banyak amal. Ini ibu-ibu, selalu ingat mati dan mempersiapkan hari setelah mati. Karena hari setelah mati itu, yuk nanti akan masuk kubur itu sudah langsung ada pertanyaan yang harus dijawab. Yuk sewu ibu-ibu, sesungguhnya nasihat yang paling baik itu adalah nasihat kematian. Ya, karena kita semua akan mati. Ya. Orang butuh nasihat kematian ini.
Ya, tapi orang itu kalau dinasihati kematian ini koyo-koyo lah, gere, koyo-koyo sing arep mati. Ya. Jadi apa ya? Itu harus kita perhatikan, ya, karena kehidupan nanti fana, tidak ada amal, yang ada panen amal, panen dari hasil amal yang kita lakukan. Kalau amalnya jelek, panennya juga mungkin jelek. Kalau amalnya baik, panennya mungkin amal apa? Panen yang baik. Ora dipangan tikus, ora dipangan wereng kan begitu, ya. Jadi kata Rasulullah, ya, mengingat juga kehancuran tubuh setelah kematian. Tadi yang saya katakan itu saayu-ayune jenengan niku saka mendolo wis ora ketok. Ora ketok ayu. Ya, kecuali tonton fotone gitu kan. Nek wong difoto kan wis make upan. Jadi kehancuran tubuh setelah mati. Bagaimana kehancuran tubuh setelah mati? Kita itu nanti tubuh setelah dikubur itu akan hancur. Oke, arep sing ayune kaya ngopo, kontenge kaya ngopo, ajur dipangan nopo Bu? Blatung, cacing. Nggih. Kula pun nate Bu. Nggih, ngurusi jenazah pun mati seminggu. Blatung tok niku. Nggih. Blatung. Terus blatung toh? Nek cacing ngoten blatung di mana-mana blatung. Ya. Jadi nanti kita akan dikerikiti itu. Dikerikiti apa hewan-hewan jasad-jasad renik di dalam tanah. Ya yo cacing, yo ulo, yo warna-warna kan nggih akan dicabik-cabik. Ya. Akan nanti kita jadi tanah lagi. Ya. Jadi ora ono apa-apane jane kita ini kok. Gitu? Ora ono apa-apane. Enggak ada yang bisa kita sombongkan, makanya malu pada Allah kalau kita ingat itu, ya Allah. Kula niku mboten enten napa-napane ya Allah. Nanti itu yang akan terjadi pada kita gitu loh. Ya. Nggih mboten napa ajeng enten sing mengko dicor wae men awet. Ya kan? Dibuat bagaimana supaya awet gitu. Ya. Nggak bisa. Itu sudah fitrahnya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat sampai gitu itu ya Allah, makanya kita itu sampailah kepada orang-orang yang sudah dikubur itu jangan dimintai yo. Ada orang berdoa pada kuburan, ya. Terus anake arep ujian, mbah niki putrane putune ajeng ujian, didongake sing teng jero kuburan niku dengan segala daya menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat sudah susah kan dengan keadaan tubuh yang hancur Bu ya, maka malu kepada Allah dari ini ya, sehingga Rasulullah mengatakan 3 tadi, malu kepada Allah ya dengan kepala yang dan segala yang ada di kepala, perut dan segala yang ada di perut, dan ingat kematian dan kehancuran tubuh setelah kematian. Nggih. Jelas nggih? Nyun sewu, dereng sampai kehancuran tubuh setelah mati, coba jenengan ingat, lihat kalau ada orang mungkin ya punya penyakit diabetes atau apa nggih. Yuk ngasih bosok, risi mboten. Bosok lah. Wis rono sing nyepak kadang-kadang monggo dirubung laler misalnya ora tursi. Itu kalau kita ingat itu orang apa-apa nih gitu kan. Ya Allah. Kemudian barang siapa yang menginginkan balasan kebaikan di akhirat, ya kata Rasulullah, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maka siapa yang melakukan itu semua berarti dia telah merasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Ya. Barang siapa yang menginginkan balasan kebaikan di akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maka siapa yang melakukan semua itu berarti dia sudah merasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Yeah.
Jadi dijaga nih rasa malu ini, ya. Karena rasa malu ini yang pertama-tama nanti akan dicabut, ya. Kalau Allah akan, ini kata Rasulullah ya, jika Allah ingin menghancurkan sebuah kaum, dicabutlah dari mereka rasa malu. Jika Allah ingin menghancurkan sebuah kaum, dicabutlah rasa malu dari mereka. Bila rasa malu telah hilang, maka yang muncul adalah sikap keras hati. Bila sikap keras hati membudaya, maka Allah mencabut dari mereka sikap amanah, kejujuran, tanggung jawab. Kalau sikap amanah telah hilang, maka yang muncul adalah para pengkhianat. Bila para pengkhianat merajalela, Allah mencabut rahmatnya. Bila rahmat Allah telah hilang, maka yang muncul adalah manusia laknat. Bila manusia laknat merajalela, Allah akan mencabut dari mereka tali-tali Islam. Ya Allah, niki intinya apa? Rasa malu. Lah negara misalnya, ya, atau sebuah komunitas kalau kemudian yang ada di sana tidak pada punya malu, ini wah korupsi, kolusi, nepotisme itu terjadi, yang nglebokke anake sanajan anake ora duwe napa kemampuan skill, yang penting pokoknya lebokke wae. Itu seperti itu, misalnya itu nepotisme, kolusi. Tapi sesungguhnya semuanya kita ini berawal dari rasa malu, maka milikilah rasa malu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.